bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama, di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga, berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama, di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang di Makin Cakap Digital 2023 dengan tema Etika Pelajar di Dunia Digital untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya di hari Senin 25 September 2023. Saya Putih Sasti yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Gerakan Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan juga Siberkreasi. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menuliskan nama user ID di Zoom dengan format untuk para pelajar, nama terakhir, spasi 4 digit terakhir NIS, spasi nama sekolah. Untuk para guru, ya, nama terakhir, spasi 4 digit nomor telepon terakhir, spasi nama sekolah. Mengaktifkan kamera selama acara berlangsung, menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang sudah disediakan, yang di bawah, dan selanjutnya menonaktifkan mode suara selama acara berlangsung. Dalam Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, ya nanti akan ada hadiah berupa dompet digital dengan total Rp1.000.000 untuk 10 orang penanya terbaik. Jadi pastikan ya adik-adik, Bapak Ibu guru juga ikut bertanya dan mengikuti webinar ini sampai acara akhir. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak dulu kita bersama-sama untuk berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, terima kasih. Dan sekarang mari kita dengarkan ya sambutan yang datang dari Bapak Dirjen Aptika Republik Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia makin cakap digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hootsuite dan We Are Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuel atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Ella selaku Kepala Sekolah dari SMPN 1 di Baros. Silakan Ibu. Ibu Ella, maaf, mic-nya belum di-unmute, jadi suaranya masih belum terdengar, Bu. Boleh dibantu dari admin, mungkin minta di-unmute. Ya, baik, kita tunggu sebentar. Ya, selamat datang untuk adik-adik siswa-siswi dari SMPN 1 Baros ya. Mungkin ada yang baru beberapa join. Saya lihat di layar Zoom baru banyak yang join. Jangan lupa cara penulisan untuk nama di Zoom dan juga jangan lupa untuk mengisi link registrasi. Ya, tinggal di-unmute saja Ibu, punten. Tadi sudah di-remind oleh kakak admin. Tinggal diklik unmute-nya agar mic-nya bisa menyala. Ya, ada? Di kiri bawah, boleh dari admin tolong dikirim lagi remindernya. Ya, bagaimana? Ada Ibu? Yang gambar mic Ibu bisa dipilih? Dari mute jadi unmute. Ya, tadi sesuai pelatihan tadi Ibu. Oke, admin boleh dikirim lagi warning unmute-nya. Nanti tinggal diklik saja. Dipanggil katanya operator. Halo, terdengar tuh? Bu? Ya, Oke, sudah. dikembalikan lagi. Ya, sudah keluar suaranya. Silakan Ibu. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Ada? Iya Ibu, ada Ibu. Ya. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan waktu. Syukur alhamdulillah saat ini kami dari sekolah kami bisa mendapat kesempatan dari Kominfo untuk melakukan Zoom mengenai literasi digital yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua ya. Salam literasi digital, salam sehat selalu buat kita semua. Kegiatan ini saya harap bisa meningkatkan literasi seluruh kalangan, terutama di sekolah kami SMP Negeri 1 Baros, baik itu guru maupun siswa, yang mana nanti setelah mengikuti Zoom ini, mereka bisa memanfaatkan alat komunikasi terkait dengan sebaik-baiknya, yang tentunya itu semakin meningkat literasinya sehingga semakin meningkatkan wawasan semua pihak, khususnya bagi SMP keluarga SMP Negeri 1 Baros. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tapi bisa berlanjut ke depan.
Dan insya Allah kegiatan berikutnya kami tunggu. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Terutama siswa di sini banyak yang mengikuti, Bu. Dengan mengikuti Zoom ini, mereka akan tahu bagaimana cara memanfaatkan alat komunikasi untuk literasi dan tentunya sekali lagi meningkatkan wawasan mereka. Terima kasih. Demikian. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella atas sambutannya yang sudah diberikan ya selaku dari Kepala Sekolah SMPN 1 Baros. Ya, itu dia yang sudah kita saksikan secara langsung ya sambutannya. Dan sekarang saya punya satu video. Ya, ini ada jurus-jurus nih agar kita makin cakap digital ya. Mari kita simak bersama-sama, ini dia 4 jurus agar kita makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Ya, itu dia jurus-jurus yang kita kuasai agar kita makin cakap digital ya. Nah, pada kesempatan ini Makin Cakap Digital 2023 untuk pendidikan sekitar DKI Jakarta, Banten dan sekitarnya akan memiliki tema etika pelajar di dunia digital. Ya, untuk mengasah digital skills netizen mengenai pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di era serba digital untuk zaman sekarang. Oleh karena itu, pada sesi kali ini akan ada beberapa aspek yang kita bahas ya. Ada aspek kecakapan digital, ada aspek keamanan digital, dan juga aspek budaya digital. Selama 2 jam ke depan ya, kurang lebih kita akan membahas aspek-aspek tersebut dengan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Jadi narasumber akan memberikan informasi seputaran literasi digital yang dibutuhkan kita untuk saat ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin memperkenalkan siapa saja narasumber kita untuk pagi hari ini. Ya, jadi narasumber kita ada Pak Olan, terus ada Bapak Safero, dan juga nanti akan ada Ibu Desti ya, dengan 3 aspek yang ada. Itu dia ketiga narasumber kita, jadi jangan lupa ya buat adik-adik, jangan malu untuk bertanya ya. Justru nanti harus ikut bertanya biar bisa kepilih juga menjadi pemenang untuk mendapatkan dompet digital di akhir acara. Ada total 1 juta rupiah ya. Nah, kalau mau bertanya bisa langsung saja ke kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menyelesaikan atau melengkapi link registrasi. Oke. Nah, langsung saja kita akan menuju ke inti dari webinar hari ini. Saya langsung panggilkan untuk pembicara pertama seputaran kecakapan digital kepada Pak Olan. Selamat pagi. Pagi Mbak Putih. Nah, oke, udah siap banget nih kayaknya. Silakan Pak Olan. Oke, siap.
Selamat pagi adik-adik, salam sehat semuanya. Izin saya share screen ya. Oke, oke. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan eh, sharing oleh narasumber-narasumber di kegiatan literasi digital ini. Banyak sekali yang di-sharing. Semoga adik-adik bisa mendapatkan insight yang baik dalam bermedia digital. Oke, di pilar cakap bermedia digital dengan tema etika pelajar di dunia digital. Zoom meeting ya. Oke, perkenalkan nama saya Tuahta Siolan Pinam, biasa dipanggil Olan. Saya dari Instruktur Edukasi for ID. Nah, cakap bermedia digital itu apa sih? Nah, jadi cakap bermedia digital itu adalah merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi dan jaringan internet. Jadi biar kita benar-benar beretika nih di media sosial, tentu cakap itu juga penting ya. Cakap itu juga penting, kenapa? Karena tadi ya, gimana sih kita bisa memanfaatkan media digital ini untuk mendukung kemampuan kita gitu. Nah, dengan adanya cakap bermedia digital, kita nih sebagai individu, kita tuh mampu ya, kita itu bisa mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dalam landscape digital. Apa aja sih ini sebenarnya yang dalam ruang lingkup perangkat keras dan perangkat lunaknya? Jadi kita mulai dari mesin pencarian, aplikasi percakapan, media sosial, aplikasi, dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Jadi media digital itu sangat luas ya, insight yang bisa didapat dari hal-hal tersebut. Nah, kita akan membahas beberapa topik ya, mulai dari mesin pencarian, aplikasi percakapan, loka pasar, transaksi, dan pembelajaran digital, lalu meningkatkan skill digital. Jadi sebelum ke arah sana, kita harus tahu dulu nih, ya, ada tiga item di mana itu software, hardware, dan brandware. Nah, software itu apa sih? Nah, software itu adalah perangkat instruksi atau data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer, tentu menjalankan tugas-tugas tertentu ya. Nah, seperti apa yang sekarang lagi kita gunakan nih, aplikasi Zoom ya, di mana software ini kita bisa manfaatkan untuk berinteraksi atau berbagi ilmu oleh banyak orang di berbagai tempat gitu. Jadi bisa dipertemukan dalam satu platform dan kita bisa mendapatkan manfaatnya masing-masing. Nah, lalu ada hardware. Nah, hardware ini adalah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik ya. Ya, singkatnya hardware ini sebagai perangkat komputer yang berfungsi ya, melakukan beberapa proses input, output, dan proses gitu. Jadi seperti gadget kita, handphone kita, laptop, dan lain-lain. Nah, yang nggak kalah penting adalah brandware. Jadi brandware ini apa sih? Brandware ini adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Jadi kecanggihan komputer tidak akan bisa dioptimalkan tanpa adanya manusia di belakangnya. Jadi kalau software-nya bagus, hardware-nya bagus ya, tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkannya dengan baik, itu pasti akan percuma. Jadi dengan kita didukung software yang baik dan hardware yang baik, maka kita bisa memanfaatkan itu untuk menambah pengetahuan kita, menambahkan kompetensi kita, bahkan bisa menambahkan pendapatan untuk kita sendiri. Jadi itu tergantung semua sama kita, brandware-nya. Kita mau software dan hardware ini mau kita gunakan untuk apa, untuk kebermanfaatan keseharian kita. Nah, kita mulai dari mesin pencarian. Jadi mesin pencarian itu apa? Mesin pencarian itu adalah program komputer yang dirancang untuk mengakses beberapa berkas-berkas yang tersimpan ya di halaman layanan www, FTP atau publikasi ataupun newsgroup. Nah, di sini ada 4 item yang akan kita pelajari. Ya, pertama ada definisi dan mesin pencarian, proses kerjanya itu seperti apa, cara menggunakannya gimana, terus informasi apa yang bisa kita dapat dari sana dan melalui kata-kata kunci efektif. Lalu kita bisa cari nih misinformasi yang ada di sana seperti apa yang bisa kita cari. Nah,
ternyata di dunia ini mesin pencarian itu banyak ya, mesin pencarian informasi itu banyak yang nggak hanya Google ya, ada Baidu, ada DuckDuckGo, Yandex, dan lain-lain. Nah, setiap negara pun mempunyai kebijakan sendiri untuk mencari atau mengakses mesin pencarian di setiap negaranya gitu. Nah, kebetulan di Indonesia kita menggunakan Google ya. Nah, cara kerjanya seperti apa sih nih mesin pencarian atau disebut dengan search engine ya. Jadi khususnya Google itu bekerja dengan 3 tahap utama ya. Pertama itu crawling, indexing, ranking. Jadi crawling itu tahapan ketika sebuah search engine menjelajahi internet untuk mencari konten beserta kode di setiap URL halaman yang ditemukan. Lalu indexing itulah menyimpan dan mengatur konten-konten yang ditemukan ketika proses crawling. Nah, apabila sudah ketemu, dia akan terindeks ya. Maka halaman tersebut akan digunakan untuk disajikan ketika terdapat pertanyaan atau query yang relevan. Lalu ranking memberikan konten terbaik paling relevan untuk menjawab pertanyaan atau query-nya. Nah, jadi nih adik-adik ya, mesin pencarian itu tahapannya ada 3, ada crawling, index, dan ranking. Nah, jadi kalau kita searching, misalkan kita mau cari nama kita ya, nah itu kita di Google, kita ketik nama lengkapnya, maka dia akan melakukan crawling tuh, nama lengkap kita di Google gitu. Jadi hati-hati nih buat adik-adik, kalau misalkan berkomentar negatif, memposting sesuatu yang negatif, nah itu akan terus ada jejak digitalnya. Jadi nanti dalam suatu saat kita sudah kuliah, sudah bekerja, saat orang mencari nama lengkap kita, maka proses ini akan berjalan. Jadi dia nge-crawling, mengindeks, meranking. Nah, jadi data-data kita sebelumnya ya, yang kita berkomentar negatif, maka dia akan tersimpan nih di mesin pencarian. Nah, makanya hati-hati ya. Jadi begitulah pengetahuan mesin pencarian informasi. Nah, lalu kita bisa gunakan filter dalam mesin pencarian. Tujuannya apa nih? Tujuannya saat kita mau mencari informasi tentang tugas-tugas yang di sekolah ya. Misalkan diminta gurunya untuk mencari video tentang literasi digital. Nah, supaya kita terukur dan terarah ya, jadi tidak begitu banyak mendapatkan tentang literasi digital dengan beberapa media gitu, ada gambar, berita, buku. Nah, karena diminta gurunya mencari videonya, maka biar cepat, nah kita bisa gunakan filter dalam mesin pencarian. Nah, gimana caranya? Nah, adik-adik bisa literasi digital, lalu klik video, maka video tentang literasi digital akan tersajikan di mesin pencarian adik-adik. Jadi mencari tugas ya, mencari informasinya lebih cepat dan terukur gitu. Nah, lalu selanjutnya setelah kita belajar tentang mesin pencarian, nah yang nggak kalah penting adalah aplikasi percakapan dan media sosial ya. Jadi perkembangan teknologi ini kan sebagai tolak ukur yang sangat menarik ya, memiliki banyak aspek nih. Kita kadang nggak menyadari bahwa kemampuan pengguna aplikasi percakapan ini memunculkan beragam permasalahan apabila tidak diikuti dengan kompetensi penggunanya. Jadi kalau kita gunain aplikasi percakapan, itu bukan hanya menggunakannya aja, tapi kita harus punya kompetensi ya. Kompetensi apa nih yang harus kita punya dalam menggunakan aplikasi percakapan? Mulai mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Nah, sebagai salah satu contohnya adalah misalkan kita dikirimin pesan broadcast oleh teman kita, di mana pesan broadcast itu adalah sebenarnya adalah hoax ya. Nah, kalau kita nggak punya kompetensi untuk memahami, menyeleksi, menganalisis, maka kita akan membroadcast kembali informasi hoax tersebut ke teman-teman kita yang ada di kontak kita, apalagi biasanya di grup keluarga ya. Nah, kalau kita nggak pahami nih isi pesannya, maka kita akan ikut menyebarkan. Terus kalau kita nggak menganalisis apa sih informasi yang diberikan sama kita, maka kita ikut menyebarkan. Terus kalau kita nggak memverifikasi, ini benar nggak sih beritanya?
Terus harusnya cek dulu kan di Google, bener nggak sih beritanya. Nah, maka kalau kita nggak punya kompetensi itu, maka orang-orang terdekat kita akan mengalami kerugian akibat broadcast kita tentang hoax tersebut. Kan bisa aja ya, hoax sekarang kan bukan hanya penyebaran informasi di grup itu atau di WhatsApp ya contohnya, itu nggak hanya tentang informasi hoax saja, tapi kadang ada yang undangan digital yang kalau kita klik, ntar gadget kita malah data-datanya keambil, terus kalau punya M-Banking, ntar M-Banking yang malah duit yang ada di banknya juga keambil gitu. Jadi kita punya kompetensi nih ya, banyak sekali kompetensi yang harus kita pahami untuk menggunakan aplikasi percakapan di media sosial. Nah, keunggulannya banding media sosial dan konvensional adalah pertama itu mudah, ya, cepat, ringkas, user friendly dan padat. Lalu interaksi, menciptakan hubungan lebih intens pada user untuk berinteraksi. Lalu global, jangkauannya luas dan global. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk berinteraksi bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Nah, itu juga bisa kita mengembangkan potensi-potensi kita, mengenalkan potensi kita di seluruh dunia gitu. Nah, ada tips ya menggunakan aplikasi percakapan. Pertama, kita harus kenali ya. Kita harus kenali kelebihan dan kekurangannya aplikasi percakapan yang kita gunakan. Nah, lalu yang kedua adalah update ya, memperbarui aplikasi percakapan yang digunakan biar kita mendapatkan fitur-fitur terbaru dan kita bisa tidak ada bug di aplikasi kita, ataupun ini adalah salah satu keamanan digital kalau kita selalu update dari aplikasi nya selalu rutin diupdate ya. Lalu yang ketiga, memanfaatkan fitur. Kita bisa menonaktifkan fitur untuk mengendalikan informasi yang tidak diinginkan pada settingan aplikasi gitu. Jadi banyak sekali fitur-fitur di aplikasi percakapan yang bisa kita manfaatkan ya untuk kepentingan diri kita. Nah, ini tadi kita bisa verifikasi informasinya ya, apabila sumber yang valid itu seperti apa ya. Nah, kita bisa cek informasinya di Mavindo ataupun cek fakta. Nah, selanjutnya nih adik-adik yang nggak kalah penting juga adalah dompet digital, loka pasar, dan transaksi. Gimana ini juga bisa kita gunakan sebagai alat atau media untuk mendukung pembelajaran kita ya. Seperti apa contohnya? Kalau misalkan ada tugas-tugas dari guru kita untuk membeli sesuatu untuk praktek di sekolah, maka kita bisa memanfaatkan transaksi tersebut. Nah, kita harus kenali dulu ya masing-masing karakteristik setiap dompet digital. Ya, kita tentukan kebutuhannya, lalu kita prioritaskan kebutuhan apa saja yang harus kita gunakan di sana. Nah, langkah-langkah mendasar agak sedikit keliru saat bertransaksi melalui loka pasar adalah kita temukan produknya. Jadi kalau misalkan ada tugas tadi, kita diminta untuk membeli alat praktik, kita harus temukan dulu produk yang kita inginkan apa. Lalu pilih produk yang diinginkan dari hasil pencarian. Jika ingin membuat penawaran dengan penjual, itu bisa kita gunakan fiturnya. Setelah klik icon, kita harus tentukan pilihan terlebih dahulu. Apabila kita memiliki voucher atau bonus lainnya, kita bisa memanfaatkannya. Pada halaman checkout, pastikan alamatnya benar nih ya. Jangan pakai alamat yang asal. Pilih metode pembayaran diinginkan. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Yang terjadi yang viral-viral, itu dia beli, terus menggunakan fitur COD, jadi terus barangnya dibuka, habis itu nggak sesuai dibalikin. Nah, ini akan mengakibatkan kerugian bagi si penjual, si pengirim, sama si penerima. Jadi kita harus paham dalam bertransaksi digital dengan metode-metode yang disajikan gitu. Jadi nggak hanya sembarangan memakai transaksi digital dan dompet digital. Nah, yang selanjutnya adalah proses pembelajaran. Nah, ini yang paling penting ya adik-adik ya. Di media digital sekarang kita bisa mengakses platform pembelajaran yang begitu banyak untuk mengupdate kompetensi kita ya. Kita bisa mulai dari Rumah Belajar, Kelas Pintar, Ruang Guru, Zenius, dan Udemy. Jadi di mana dengan hadirat platform pembelajaran ini kita bisa meningkatkan skill-skill kita berdasarkan minat kita untuk pengembangan diri kita. Nah, karena kenapa? Karena peluang di era digital dan
Gen milenial dan Gen Z ini jadi bonus demografi ya buat anak-anak muda ya, apalagi adik-adik nih udah bisa memulai belajar tentang banyak sekali peluang-peluang di era digital, karena di sana banyak sekali platform-platform juga yang bisa kita mencari pendapatan ya, yang disebut dengan freelance ya. Nah, apa aja sih yang di peluang di era digital ini? Pertama ada content writer, developer, UX writer, website administrator, desain, dan videographer. Nah, jadi banyak sekali peluang-peluang di era digital ini bagi anak muda, nah khususnya buat kalian. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengakses itu dan kita bisa menambah terus kompetensi kita? Nah, pertama adalah kita kenali minat diri kita ya. Jika minat kamu lebih ke dunia editing, maka kamu bisa mulai mengasah hard skill dengan mempelajari software editing. Nah, lalu karena di media digital ini sangat luas, apalagi didukung dengan teknologi sekarang yang baru ya, yang AI, ChatGPT, dan lain-lain, kita bisa lihat nih prospek tahun ke depan sekiranya keterampilan kita apa nih yang bisa digunakan atau masih diperlukan nggak. Jadi kita bisa memprediksi minat saya tuh ke depannya laku nggak ya gitu. Jadi kita bisa lihat minat-minat kita apakah akan bisa berjalan lancar di tahun-tahun depannya gitu. Nah, lalu kalau misalkan iya, berarti kita harus memperdalam dong kompetensi kita berdasarkan minat kita ya. Nah, kita bisa cari referensi di internet, cari video-video tutorial yang memberikan tips dan trik, lalu mengikuti webinar seperti yang kita laksanakan sekarang nih. Banyak sekali dari narasumbernya yang kompeten untuk meningkatkan kita dalam literasi digital. Nah, kita kan pasti dapat insight-insight baru nih untuk meningkatkan kompetensi kita di literasi digital. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting lagi adalah soft skill ya, di mana ternyata kita tuh di dalam dunia digital kita harus tahu nih memanajemen waktunya, kapan kita beraktivitas dan membuat jadwal. Karena di media digital itu sangat asik dan seru, jadi kita harus bisa memanajemen kapan kita scroll-scroll TikTok, kapan kita scroll-scroll IG, kapan kita bermain game di sana, kapan kita belajar, benar-benar serius belajar melalui platform-platform yang ada di media sosial tentang pembelajaran. Nah, lalu jiwa kepemimpinan dan komunikasi. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena tentunya ini akan bisa mendukung kita dalam proses pengembangan diri kita ke depannya. Lalu kerja tim. Nah, kita harus biasa ya, terbiasa membantu dan membagi pekerjaan untuk mengembangkan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Nah, ini bisa kalian maksimalkan di pembelajaran di sekolah yang biasanya ada kerja tim ya. Nah, kenapa? Karena ini budaya yang harus kita lakukan saat kita nanti sudah selesai sekolah gitu, bekerja pun kita harus benar-benar bisa dalam kerja tim. Oke, adik-adik, terima kasih. Saya udah senang banget nih berbagi insight tentang cakap bermedia digital ya. Jadi semoga insight-insight yang adik-adik dapat itu bisa adik-adik laksanakan di kehidupan sehari-harinya dan seterusnya ya, supaya kita benar-benar cakap bermedia digital. Nah, kalau adik-adik mau cari tahu informasi tentang cakap bermedia digital yang lebih banyak lagi, unduh di literasidigital.id dan follow IG Siberkreasi. Di sana adik-adik bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Dari saya itu aja, terima kasih, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi juga dan terima kasih kembali ya Pak Olan atas pemaparannya seputar kecakapan digital. Adik-adik jadi tahu nih kira-kira sebenarnya banyak hal positif yang bisa kita dapat juga dari internet, asal kita juga mau upgrade skill gitu ya. Oke, itu dia yang sudah diberikan untuk aspek pertama ya. Nah, kalau punya pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat ya. Jangan lupa nama, kepada siapa pertanyaan diajukan, dan isi pertanyaannya yang sesuai dengan aspek-aspek yang diberikan, oke? Nanti di akhir acara akan ada pengundian 10 penanya terbaik dengan total dompet digital Rp1 juta. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link registrasi dengan lengkap
Karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik di akhir acara ya. Oke, langsung kita menuju ke aspek selanjutnya. Setelah kecakapan digital akan ada keamanan digital. Untuk itu langsung saja saya panggilkan narasumber kedua kita. Ada Bapak Safero. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, oke, silakan Pak. Iya, terima kasih Mbak Putih. Mas Olan, terima kasih banyak untuk materinya. Saya juga jadi banyak belajar nih sama Mas Olan. Oke, eh, sebentar. Teman-teman gimana semuanya? Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya hari ini ya. Teman-teman boleh nggak mungkin ditulisin di kolom chat. Aku pengen tahu nih rata-rata dari kelas berapa sih gitu. Dari kelas 7, 8, 9 gitu. Atau kelas 1, 2, 3 SMP. Boleh ya diisi di kolom chat. Nah, sambil nunggu, eh sebenarnya hari ini mau sharing dikit. Mungkin banyak dari teman-teman juga udah pada tahu soal ini gitu. Sadar nggak sih kalau hidup kita itu orang Indonesia banyak banget porsinya dihabiskan untuk buka internet. Nah, kalau berdasarkan data dari We Are Social, itu rata-rata orang Indonesia tuh hampir 8 jam, 7 jam 42 menit untuk buka internet. Bayangin, sepertiga harinya dipakai untuk buka internet. Sepertiga hari pakai buka internet, sepertiga lagi istirahat, dan sepertiga lainnya untuk melakukan aktivitas yang lain. Dan mungkin termasuk teman-teman di sini, mulai dari beberapa tahun lalu juga udah banyak memakai internet untuk untuk komunikasi berbagai hal di ruang digital gitu. Nah, katanya kalau dari riset nih, media sosial itu jadi sumber utama netizen loh untuk nyari informasi. Mungkin termasuk teman-teman di sini ya. Di sini masih pada buka portal berita nggak? Atau udah langsung kalau apa-apa nyari di Twitter, apa-apa nyari di Facebook, apa-apa nyari di Instagram. Nah, hati-hati tuh. Kenapa? Karena selain media sosial bisa ngasih informasi yang baik, bisa menjadi tempat untuk teman-teman cari informasi, media sosial juga jadi sumber hoax ternyata. Jadi banyak berita-berita hoax, banyak informasi yang belum benar, informasi yang tidak pasti kebenarannya itu muncul muncul di media sosial, terutama Facebook, WhatsApp ataupun YouTube gitu. Nah, di sini teman-teman pada pakai medsos apa aja? Boleh nggak di-sharing di kolom chat pada pakai medsos apa aja? Mungkin ada yang Instagram, Facebook, Twitter, gitu ya. Banyak yang lain-lain juga ya, gitu. Nah, di media sosial itu hati-hati karena media sosial itu bisa dibilang tempat yang terbuka, tempat yang umum, tempat yang bebas. Di situ teman-teman bisa sharing apapun, tapi di sisi lain orang-orang juga akhirnya bisa mendapatkan informasi tentang teman-teman dari berbagai aspek, dari berbagai perspektif. Itu jadi ya kalau mau sharing di media sosial secukupnya aja. Dan hati-hati jangan share data-data pribadi teman-teman. Mungkin kalau SMP SMA masa-masa sekolah ya, itu ada NIS, NISN, itu hati-hati gitu. Kan pada belum punya KTP ya. Bentar kalau punya KTP juga lebih hati-hati lagi. Karena dari KTP itu semua informasi bisa muncul, semua informasi bisa beredar di situ. Nah, ada nih beberapa kebiasaan yang mungkin melanggar privasi tanpa kita sadari. Salah satunya memasukin nomor WA seseorang ke grup tanpa nanya atau ngasih tahu sebelumnya, kamu mau nggak dimasukin grup ini? Kamu mau nggak join grup untuk kita bahas A, B, C, D, E? Gitu. Nah, kalau belum izin, itu kemungkinan malah melanggar privasi, malah bahaya buat teman-teman gitu. Jadi hati-hati dengan hal ini gitu. Dan kalau di media sosial itu nggak usah bisa dibilang banyak perbedaan, akan muncul berbagai hal yang beda, hal yang mungkin perbedaan juga belum tentu selalu positif, kadang bisa negatif juga, tapi nggak apa-apa, karena hal-hal yang berbeda itulah untuk bisa dibilang hal-hal yang menjadikan ruang digital itu lebih indah. Nggak harus semuanya sama kayak kalian. Dan kalau ada orang nggak suka sama konten kalian, nggak apa-apa. Karena konten yang kamu bikin itu bukan konten untuk semua orang. Kan konten itu yang penting kamunya happy. Gitu, nggak harus membahagiakan semua orang. Jadi di media sosial itu hati-hati ya kalau misalkan kalau misalkan upload foto, video, ataupun informasi lainnya. Dan kalau ada yang berbeda, ada yang nggak setuju, nggak apa-apa. Nggak setuju itu untuk dihargain, bukan untuk dilawan. Dan hati-hati nih kalau ngepost gambar.
Nah kan media sosial banyak yang berbasisnya gambar ya, banyak yang dia berbasisnya itu gambar, video dibandingkan dengan yang teks gitu. Nah biasanya kita suka upload gambar, tapi uploadnya nggak utuh, dipotong-potong. Itu hati-hati karena kalau gambarnya dipotong-potong, takutnya menimbulkan multi perspektif, menimbulkan perspektif yang beda-beda gitu. Nah kita kan nggak bisa ngontrol nih perspektifnya apa, jadi tampilkanlah atau tayangkanlah gambar dengan utuh, dengan baik, dengan benar gitu. Jangan sampai dipotong-potong yang menimbulkan perspektif yang lain gitu. Pada pernah dapat SMS kayak gini? Aku rasa harusnya pada pernah ya dapat SMS kayak gini. SMS atau bahkan WhatsApp yang bilang pokoknya menang, Anda terpilih sebagai pemenang A, B, C, D, E, dapat hadiah mobil, uang miliaran, segala macam. Itu hati-hati. Linknya juga jangan diklik, bahaya. Nah, jadi linknya jangan diklik ya. Kalau ada link-link yang kayak gini, jangan diklik. Karena kita nggak tahu jelas itu dari mana sumbernya. Apalagi kalau dari nomornya random, nggak tahu. Kalau dari WhatsAppnya juga WhatsApp orang yang kita nggak kenal itu siapa. Jadi wajib waspada. Dan kalau diklik, kemungkinan data teman-teman bisa dicuri. Data itu apa? Data yang ada di HP teman-teman kan nggak cuma WhatsApp, nggak cuma pesan, nggak cuma gambar, tapi ada juga nomor rekening, ada juga akun GoPay, akun OVO, tuh hati-hati tuh. Gitu. Jadi jangan sembarangan ini ya, mengklik dan jangan sembarangan membagikan data, apalagi kode-kode OTP ke pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Gitu, karena takutnya dari situ malah bisa merugikan teman-teman. Gitu. Dan kalau ibarat rumah nih, ini kan rumah, kita ada rumah, ada tempat tinggal ya, terus kadang ada pagar. Kenapa ada pagar? Biar nggak ada pencuri. Terus pagarnya dikasih apa biar lebih kuat? Pagarnya digembok. Digembok biar apa? Biar lebih kuat lagi. Juga dikasih pagar, dikasih gembok. Nah, itu. Di media sosial juga sama. Perlu ada gembok-gembok tambahan agar akun teman-teman, informasi yang teman-teman punya nggak mudah dicuri. Yaitu dengan mengaktifkan namanya verifikasi 2 langkah. Jadi teman-teman masukin tuh ke akun media sosialnya, entah nomor HP, entah email. Jadi kalau ada yang mau login, nanti muncul tuh ke teman-teman notifikasinya, ini ada yang mau login di akun kamu, ini benar kamu bukan? Kalau itu benar kamu, ini ya, masukin nomor ini. Nomor itu cuma kamu yang punya tuh, cuma kalian yang punya. Itu nomor si gembok tambahan itu. Gitu. Jadi jangan lupa dipasang namanya verifikasi 2 langkah atau two-step verification. Jadi pastiin lagi teman-teman udah mengaktifkan hal ini. Ini di semua media sosial ada kok, di email juga ada, di WhatsApp juga ada. Kalau di WhatsApp klik 3 titik di atas, di pojok kanan atas, terus masukin pengaturan atau setting, habis itu akun atau account, pilih verifikasi 2 langkah atau two-step verification. Kalau udah aktif bagus, tapi kalau belum aktif segera diaktifkan. Karena untuk ngasih gembok tambahan nih, ngasih pagar tambahan teman-teman, biar lebih aman lagi di ruang digital. Gitu. Dan kayaknya pada punya password ya di sini kan udah pada pakai medsos, udah pada ada yang punya mungkin akun-akun sekolah segala macam, ada passwordnya. Password itu ibarat pakaian dalam. Kenapa ibarat pakaian dalam? Harus sering diganti, nggak boleh dibagikan ke orang lain. Gitu. Jadi 2 hal itu tuh harus sering diganti dan nggak boleh dibagikan ke orang lain. Makanya password itu ibarat pakaian dalam. Sama konsepnya kayak gitu biar teman-teman gampang ingat. Sering diganti dan tidak boleh dibagikan ke orang lain gitu. Apalagi pacar, tuh hati-hati tuh jangan sampai teman-teman share password ke pacar, berbagi akun. Kan kalau pacaran kadang, iya pokoknya apa yang aku punya ini punya kamu juga, jadi bagi-bagi akun segala macem. Jangan ya, jangan kayak gitu. Gitu. Dan kalau bikin password juga ada triknya nih. Password itu harus yang kuat. Nah, gimana kuat? Nggak boleh password itu misalkan semua karakternya sama, semua hurufnya sama, huruf kecil semua. Jangan. Kalau itu kurang kuat. Password yang kuat itu meliputi 4 hal. Yang pertama ada huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol. Ini ada contoh nih. Ini tadi aku coba cek lewat passwordmonster.com. Teman-teman juga bisa cek password teman-teman di situ. Kuat nggak sih? Cukup kuat nggak sih? Gitu. Misalkan aku tulis selamat pagi, biasa huruf kecil semua. Yang muncul apa? Passwordnya bisa dihack dalam waktu 12 hari. Nah, itu kan cepat banget tuh 12 hari. Selamat pagi. Terus aku coba ganti. Huruf S dan P-nya gede di setiap awal kata. Selamatnya S-nya gede, P-nya gede. Nambah. Bisa dikira-kira dalam waktu 1 tahun. Tapi itu nggak cukup. Akhirnya aku coba bikin yang ada kombinasinya nih. Mungkin agak-agak alay ya, agak-agak kurang oke gitu. Tapi nggak apa-apa, itu yang lebih aman.
Jadi ada angka 3-nya, ada @-nya, ada angka 4, ada tanda seru bahkan di akhir gitu. Ya itu bahkan bisa dihack dalam waktu 103 tahun. Wah, itu udah cukup lama ya gitu. Jadi makin ribet passwordnya, makin bagus. Tapi jangan sampai teman-teman lupa sama password sendiri. Pastiin teman-teman juga inget ya dengan passwordnya gitu. Dan password itu bisa dibilang ibarat apa ya? Atau mungkin perumpamaannya gini, keamanan dan kenyamanan berbanding terbalik gitu. Kalau kita mau aman, kadang passwordnya ribet, jadi nggak nyaman, harus ingatnya agak susah. Tapi itu jadi aman. Daripada kita nyaman, passwordnya gampang, tapi jadi nggak aman. Kayak gitu. Jadi hati-hati nih dalam penggunaan password. Nah, kalau kata Kominfo dan kata siberkreasi, ada pilar-pilar yang harus dikuasai nih sama kita. Kalau tadi kan aku bahas dari segi amannya, gitu. Tapi ada lagi pilar-pilar lain, yaitu kalau disingkat CABE. CABE itu apa sih? Bukan cabai yang pedas ya, tapi CABE. Cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Jadi dari 4 hal itu bisa bikin teman-teman makin jago nih, makin menguasai soal literasi digital ya. Gitu. Dan kalau sekarang kan udah banyak banget tuh beredar informasi-informasi yang nggak pasti kebenarannya, atau bisa dibilang hoax. Nah, kalau teman-teman nemuin informasi yang nggak pasti, dicek sendiri dulu. Jangan dibagikan ke teman, jangan dibagikan ke orang lain, dicek sendiri. Itu dicek sendiri di s.id_cek hoax. Gitu, ntar setelah dicek, setelah diklik di situ, klik yang paling atas, klik situs mencari, masukin aja kata kuncinya, langsung muncul informasinya benar atau salah sih, tepat atau enggak, kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari aku, itu dulu. Sebenarnya aku pengen lebih banyak sharing sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti di akhir mau cerita, mau ngebagiin pengalamannya soal penipuan atau segala macam di ruang digital, boleh banget. Dan kalau ada yang mau bertanya juga, boleh banget gitu. Terima kasih banyak teman-teman. Kak Putih, terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Putih. Oke, terima kasih kembali Mas Safero atas pemaparannya seputaran ini keamanan digital ya. Dasar-dasarnya yang harus kita ketahui, kira-kira apa saja harus dijaga, dan tadi cara-caranya nih untuk menjaga keamanan kita di dunia digital. Baik, terima kasih sekali lagi untuk aspek kedua yang sudah diberikan. Jadi adik-adik kalau misalnya ada pertanyaan atau mau sharing, bisa langsung aja nih, biar nanti bisa tahu kira-kira tips dan triknya itu kayak gimana gitu ya. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi link registrasi secara lengkap, karena ini merupakan syarat untuk mendapatkan nanti sertifikat elektronik ya dari acara ya. Oke, langsung saja kita menuju ke narasumber berikutnya. Ini seputaran budaya digital. Jadi sudah mau lengkap nih di 3 aspek hari ini yang akan diberikan ya. Langsung saja saya panggilkan ada Mbak Desti. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putih. Oke, silakan Mbak Desti. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, Bapak Ibu guru. Kali ini salam kenal juga buat Bang Holland dan Bang Safero ya, 2 pemateri sebelumnya. Baik, kali ini saya akan membawakan materi terkait bagaimana budaya dalam bermedia digital, teman-teman. Kenalan dulu, nama saya Destiani ya. Nama saya Destiani. Saya sekarang juga mengajar di SMK Negeri 1 Simpang Katis, tepatnya itu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga saya aktif di Relawan TIK Indonesia. Mungkin itu singkat ya adik-adik semua. Nah, adik-adik tadi sudah dipaparkan bahwa kita itu saat ini masuk era digitalisasi, kemudian penggunaan sosial media kita itu juga sangat tinggi ya. Sehingga begitu banyak informasi yang kita dapatkan juga itu jadi sebuah tantangan untuk budaya kita Indonesia gitu. Apa sih tantangannya? Yang pertama adalah mengaburnya wawasan kebangsaan adik-adik gitu. Kita itu karena terlalu banyak informasi yang masuk ke kita, adik-adik bisa dapat jutaan ataupun ratusan informasi dalam satu hari, baik lewat WhatsApp, lewat TikTok, dan segala macam sosial media yang adik-adik sering buka gitu. Dan dalam setiap konten itu pasti ada informasi yang terkandung di dalamnya, entah itu positif
ataupun negatif, bagaimana adik-adik menyikapi hal itu. Nah, itulah yang membuat wawasan kebangsaan kita itu jadi kabur adik-adik. Terus menipisnya kesopanan dan kesantunan. Nah, ini sudah jelas ya tadi dipaparin bahwa kita itu jadi negara nomor 1 tidak sopan se-Asia Tenggara gitu ya. Ini jadi tantangan yang sangat besar. Bagaimana kita harusnya bersifat sopan dan santun ketika di dunia digital juga. Terus menghilangnya budaya Indonesia, media digital jadi panggung budaya asing gitu. Ini juga jadi salah satu bahwa kita sering lihat konten-konten luar negeri seperti mungkin kalau yang sekarang lagi trending K-pop, adik-adik ya. Bukannya nggak boleh ya, cuman ada beberapa hal yang mungkin adik-adik bisa lebih kembangkan terkait budaya kita. Terus minimnya pemahaman akan hak-hak digital, ini nanti akan kita bahas lagi ke depannya. Kemudian kebebasan berekspresi yang kebablasan. Adik-adik sebenarnya boleh-boleh saja, bebas-bebas saja mau berekspresi, mengungkapkan pendapat ya di dunia digital, di sosial media adik-adik. Tapi ada batasan seharusnya. Nah, batasannya seperti apa nanti kita bahas. Terus berkurangnya toleransi dan penghargaan pada perbedaan. Nah, ini sering cekcok gitu, sering berantem. Di sosial media itu kita sering nggak akur gitu. Padahal di dunia nyata kita baik-baik aja, tapi ketika ada gesekan terkait sara ya, suku, agama, dan ras, nah itu kadang-kadang jadi berantem, ada berantem-berantemnya lah di sosial media. Terus menghilangnya batas-batas privasi dan pelanggaran hak cipta dan karya intelektual. Itu tantangan yang kita hadapi saat ini adik-adik. Nah, karena itu adik-adik harus sadar bahwa kita ketika menggunakan sosial media juga harus ada kompetensi. Kompetensi itulah yang membentengi diri kita untuk berjalan lurus lah di era digital ini. Apa sih kompetensinya? Yang pertama, sebelumnya budaya bermedia digital dulu. Itu merupakan kemampuan adik-adik semua atau Bapak Ibu di sini dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan. Itu tentunya karena kita bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang kita pegang dasarnya adalah nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini pasti sering lah adik-adik, apalagi yang sekarang saat ini sedang ada di bangku SMP ya. Pasti setiap mata pelajaran PKN juga membahas terkait Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Nah, ruang lingkup budaya bermedia digital itu seperti apa? Yang pertama adalah budaya digital adalah budaya Pancasila. Bagaimana kita di dunia digital, budaya apa yang kita terapkan adalah budaya Pancasila harusnya. Kemudian digitalisasi budaya. Bagaimana membuat budaya kita itu tidak hanya bisa kita lihat di tatap secara langsung ya, tapi bagaimana itu kemudian kita digitalisasikan. Kita bisa lihat itu konten di TikTok, di YouTube, Facebook, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga adalah mencintai produk dalam negeri. Terus yang keempat adalah hak-hak digital. Itu ruang lingkup budaya bermedia digital. Yang pertama, budaya digital, budaya Pancasila. Jadi bagaimana adik-adik di sini menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai landasan kecakapan digital adik-adik. Jadi keseharian ataupun aktivitas adik-adik ketika berinteraksi dengan orang lain di dunia digital itu tetap harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kayak gitu. Terus apa sih nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu? Tentunya adik-adik pasti hafal ya Pancasila kita ya, sila pertama, sila kedua sampai dengan sila kelima. Di ruang digital pun sama adik-adik. Ketika adik-adik bergaul dengan sama teman di di dunia nyata gitu kan, ketika bertemu adik-adik pasti saling menghormati gitu kan, nggak yang caci maki dan segala macamnya. Nah, wujudan nilai-nilai itu adalah nilai sila pertama. Adalah cinta kasih, saling menghormati perbedaan, kepercayaan di ruang digital. Jadi kalau ada perbedaan di dunia digital, entah adik-adik nggak setuju ataupun nggak suka dengan sebuah konten,
Itu bagaimana caranya adik-adik menanggapi hal itu? Jangan langsung dicaci ataupun apa ya, dikata-katain ya, dimaki dan segala macamnya. Nah, adik-adik tetap harus ada cinta kasih, cinta kasih, saling menyayangi ya, saling menghormati. Bagaimana orang itu ketika membaca komen kita juga bisa sakit hati gitu kan. Kayak gitu. Terus yang kedua, sila kedua. Nah, sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai utamanya adalah kesetaraan adik-adik. Jadi bagaimana memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi di ruang digital. Kalau adik-adik nggak suka dicaci maki ya di ruang di dunia nyata, adik-adik nggak suka diperlakukan tidak baik ya, maka di dunia digital pun sama, di ruang digital. Ketika ada orang yang mencaci maki adik-adik dengan komentar-komentar yang kasar, itu pasti akan sakit hati, terluka hatinya. Seperti itu. Jadi adik-adik tetap harus memperlakukan orang lain itu dengan adil dan manusiawi. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia, adik-adik. Jadi nilai utamanya adalah harmoni. Bagaimana kita di sini di ruang digital itu mengutamakan kepentingan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Adik-adik punya agama yang berbeda, punya suku yang berbeda, punya budaya yang berbeda. Nah, bagaimana ketika itu bertemu di ruang digital, adik-adik nggak mengolok-olok ya, nggak mengolok-olok, nggak apa ya, mengata-ngatai dan segala macam dengan kata-kata kasar ataupun tersinggung ketika mereka melakukan ritual ataupun apapun dan diupload di sosial media. Jadi ada beberapa hal yang sebaiknya kita hindari ketika bertemu dengan hal yang seperti itu. Boleh jadi kalau mau menegur dan bagaimananya itu kita harus dengan kata-kata yang baik dan sopan. Jadi tetap sila pertama itu tetap. Jadi keseluruhan sila ini tetap berkaitan ya adik-adik. Terus sila keempat, nilai utamanya adalah demokratis. Jadi bagaimana memberikan kesempatan setiap orang untuk bebas berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Tentunya ekspresi dan berpendapat ini juga ada batasannya ya. Nggak semua hal itu bisa kita ekspresikan dengan bebas. Tentu tetap ada batasan-batasannya. Tadi sesuai dengan sila yang sudah dibahas. Terus sila kelima adalah gotong royong. Bagaimana kita membangun ruang digital yang aman dan etis bagi setiap pengguna. Jadi setiap orang itu pengen nyaman sebenarnya di ruang digital. Nggak panas gitu kan, nggak tidak melihat sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas seperti itu. Jadi itu yang harus kita jaga adik-adik. Terus ada digitalisasi budaya. Jadi jati diri kita dalam ruang budaya digital itu nggak beda adik-adik dengan budaya digital. Nah, digitalisasi budaya itu memungkinkan kita mendokumentasikan kekayaan budaya. Ya, itu jadi wujud kreativitas kita. Jadi adik-adik di daerah adik-adik pasti punya tarian, pasti punya makanan, pasti punya adat istiadat yang bisa adik-adik sebarkan ke dunia. Bahwa kami punya loh budaya yang seperti ini, seperti itu. Kemudian ada cinta produk dalam negeri. Jadi kita ini sebagai rakyat Indonesia juga harus dukung produk-produk dalam negeri ya. Caranya gimana? Yang pertama itu mengutamakan dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Terus kalau dicontoh ini ada batik ya adik-adik, tapi kan kita banyak produk-produk yang bisa kita banggakan ya. Terus memberi feedback positif ya, bagaimana kita berkomentar secara baik dan membangun. Kalaupun ada masukan, bagaimana caranya memberikan kritik yang membangun dengan cara yang sopan dan santun. Terus kita juga harus ikut mempromosikan produk-produk itu. Bila perlu, adik-adik nanti kalau sudah lulus, ataupun bapak ibu yang sekarang lagi bisa menjadi pelaku usaha untuk produk itu sendiri. Terus tidak mengkonsumsi berlebihan adik-adik. Jadi jangan konsumtif sekali, apa-apa beli ya. Nggak butuh beli kayak gitu. Tuh. Terus, nah ini yang ketiga adalah hak-hak digital adik-adik. Apa hak digital? Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Namun ya adik-adik di sini ada hak, ada tanggung jawab gitu. Jadi menjaga hak-hak atau reputasi orang lain itu tanggung jawab adik-adik. Adik-adik berhak menggunakan, membuat, atau menyebarluaskan konten itu di sosial media bebas. Tapi adik-adik harus ingat, ketika adik-adik memposting, itu ada hak-hak orang lain juga yang adik-adik jaga. Itu jadi tanggung jawab kita bersama gitu.
Kalau adik-adik posting konten video porno misalkan, mudah-mudahan nggak ada ya. Jadi itu juga jadi tanggung jawab adik-adik gitu. Jadi terus yang kedua, menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat atau kesehatan dan moral publik. Nah ini tadi yang dibahas ya, gimana kita itu apa ya, ketika kita menyebarluaskan sesuatu di sosial media, ada tanggung jawab bahwa kita hidup bernegara, ada tetangga kita gitu kan, ada adik-adik kita, ada kakak kita, ada orang-orang tua kita yang harus kita jaga juga hak-haknya. Jadi yang harus kita pedulikan juga, bahwa mereka juga bisa saja tidak suka ataupun bisa saja juga menyukai apa yang adik-adik posting seperti itu. Nah ini antara lain hak adik-adik adalah hak untuk mengakses. Jadi adik-adik berhak untuk punya akses internet, punya ketersediaan infrastruktur, punya apa ya, kepemilikan dan kontrol layanan pendidikan. Adik-adik berhak punya paket data asal ada uangnya gitu ya, enggak. Terus kesenjangan digital. Nah, adik-adik berhak dapat literasi digital adik-adik agar tidak terlalu jauh ketinggalannya dengan teman-teman yang lain, misalkan seperti itu. Kesetaraan akses antar gender gitu kan, antara perempuan dan laki-laki nggak ada bedanya. Jadi hak untuk mengakses itu bebas, itu punya hak adik-adik untuk itu. Kemudian hak untuk berekspresi. Jadi adik-adik boleh ya atas apa ya, ke konten, bebas menyatakan pendapat dan menggunakan internet tuh boleh-boleh aja. Tapi ingat, ekspresinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang adik-adik pelajari dan Bhinneka Tunggal Ikanya. Kemudian hak untuk merasa aman. Jadi adik-adik di sini, Bapak Ibu juga bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum. Kalau Bapak Ibu dan adik-adik di sini merasa terancam ya dengan apa, misalkan merasa disadap gitu kan, ataupun privasinya merasa diganggu, itu boleh menuntut, boleh, itu ada undang-undangnya sendiri. Jadi saking seriusnya pemerintah kita, dia udah bikin undang-undang sendiri agar masyarakatnya itu merasa safe, merasa aman dan segala macamnya. Itu untuk ragam hak digital yang adik-adik miliki ya. Nah ini contoh ya Bu adik-adik. Apa sih yang harus adik-adik lakukan ketika ini? Kita lihat dulu. Nah itu tadi adik-adik ya, contoh aksi membuat konten tentang kebudayaan Indonesia. Ini bisa adik-adik lakukan tentu di daerah kita, nggak tahu ya, ternyata Pacu Jalur itu ada di Riau gitu kan. Dan saya baru tahu ketika ada konten seperti ini ya. Dan ketika dipadu padankan dengan lagu dan segala macam, itu jadi menarik sekali untuk dilihat. Dan Pacu Jalur juga jadi trending kan, jadi viral dan segala macam. Ini contoh aksi yang bisa adik-adik lakukan. Bagaimana adik-adik bisa mendigitalisasi budaya Indonesia seperti itu, ataupun yang seperti ini adik-adik. Ini adalah contoh aksi bagaimana kita menggalang solidaritas masyarakat ya melalui media digital. Kalau ini dari Pandawara Group adik-adik. Cirebon rayakan hari kemerdekaan untuk memerdekakan pantai terkotor nomor 3 di Indonesia. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, kami Pandawara Group mengajak 7.800 orang untuk membantu mengurangi sampah yang ada di sini. Untuk Cirebon, Jawa Barat, kita tunjukkan pada dunia, inilah cara kita merayakan Hari Kemerdekaan. Nah itu adik-adik, jadi adik-adik bisa membuat aksi untuk menggalang solidaritas. Nah contoh Pandawara Group ini, dia bikin konten terkait apa ya, aksi solidaritas mereka sebagai warga Indonesia untuk membersihkan sampah, dan pada akhirnya itu menjadi viral. Dan Pandawara Group itu bisa mengajak bahkan pemerintah daerah gitu kan, masyarakat sekitar, dan banyak orang yang mengikuti ini. Tadi dia ngajak 7.800 orang
relawan adik-adik untuk bersihin sampah. Nah, adik-adik bisa melakukan aksi-aksi seperti ini. Tentunya adik-adik punya ide-ide kreatif yang luar biasa. Apa yang adik-adik bisa kasih, bisa bikin aksi gitu untuk menolong sesama ataupun membagi cerita ya di media sosial dan bermanfaat untuk semua. Nah, ini kesimpulan dari materi hari ini adik-adik. Jadi dunia digital itu adalah dunia kita sekarang ini ya adik-adik. Nah, jadi mari mengisinya dan menjadikannya sebagai ruang yang berbudaya, tempat kita belajar dan berinteraksi. Tempat adik-adik bertumbuh kembang, anak-anak ya, anak-anak Bapak Ibu ya, sekaligus tempat di mana kita sebagai bangsa hadir dengan bermartabat. Nah, untuk kalau adik-adik butuh terkait informasi, materi terkait budaya bermedia digital, adik-adik bisa kunjungi literasidigital.id ya. Di sana ada modul terkait budaya bermedia digital. Mungkin itu untuk paparan materi hari ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Putih. Baik, terima kasih kembali untuk Mbak Desti atas pemaparannya seputaran budaya digital ya, sudah memberikan juga nih kira-kira inspirasi gimana kita bisa mendigitalisasikan budaya Indonesia ke area digital begitu ya. Oke, itu dia ketiga aspek yang sudah disampaikan untuk hari ini dan pastinya ya sekarang kita masuk ke sesi berikutnya yaitu adalah tanya jawab. Oke, dan langsung saja hari ini untuk pertanyaan ada 3 totalnya pertanyaan yang saya bacakan. Dan untuk itu langsung saja kita bertemu pertanyaan pertama terlebih dahulu. Dari Kak Nurul Sakinah buat Mas Olan. Belakangan ini pengguna media sosial semakin populer dan sudah menjadi tren. Rasanya ada yang kurang kalau tidak update status dalam sehari. Ada yang kurang kalau nggak selfie dan ada yang kurang juga kalau tidak posting makanan dan juga minuman. Namun di dunia maya kecakapan dan privasi tampaknya belum begitu diperhatikan. Sebagian dari kita mungkin tidak sadar bahwa privacy ini telah diperdagangkan di internet. Sampai ada slogan gitu ya, sosmed kita butuh dikasih makan. Nah, gimana nih cara mengingatkan pengguna tersebut? Apakah basicnya sebuah postingan ini hanya membutuhkan sebuah pengakuan dari jagat digital? Apa pandangan Bapak terhadap pengguna tersebut? Oke, ini pengguna yang mungkin FOMO gitu ya. Boleh Mas Olan dibantu dijawab ya? Oke. Terima kasih Nurul, pertanyaannya bagus ya. Ini pengguna yang FOMO ya, jadi ikut-ikutan setiap ada yang tren. Sebenarnya dalam memposting ini, kalau kita memposting sebuah makanan, sebuah kegiatan keseharian, ataupun kegiatan keluarga, itu sih sebenarnya tidak masalah apabila ada batasan dan ketentuan yang harus kita perhatikan. Contohnya, kalau kita memposting makanan ya, konten makanan. Nah, terus kita harus kenali resiko-resikonya. Seperti misalkan cek locationnya, apakah locationnya bisa diakses sama pengikut kita kah gitu. Karena ada beberapa kejadian karena emang jadi sebuah incaran dari sebuah kejahatan saat dia posting sebuah makanan ataupun terus dia ada lokasinya, itu jadi sebuah sasaran yang bisa dicari ya sama pelaku kejahatan. Nah, jadi harus diperhatikan tentunya dalam hal memposting. Terus kalau misalkan memposting foto keluarga itu nggak masalah ya, karena membagi bagian ke media sosial. Tapi kalau setiap hari memposting, menurut saya yang lebih ke arah ke pengakuan, nah lebih baik itu dikurangi karena itu ada banyak sekali cara-cara pelaku kejahatan untuk mengakses informasi ke sana gitu ya, tadi dari location, terus siapa sih teman dekat kita, keluarga terdekat kita, maka itu bisa di tracking sama pelaku kejahatan. Jadi lebih baik berhati-hati gitu. Terus hal FOMO juga nih ya. Antara lain kayak kita membagikan tempat tanggal lahir kita, terus sekolah waktu kita kecil, terus malah ada beberapa kejadian beberapa kali yang di media sosial itu FOMO kalau kita memposting ID di dalam kartu vaksin.
gitu. Waktu itu kan kita sempat COVID ya, pandemi. Nah, kartu vaksin kita upload. Nah, itu jadi bisa menjadi peluang bagi para pelaku kejahatan gitu. Jadi lebih baik kita berhati-hati dan perhatikan apa yang kita posting. Jadi bukan lebih baik posting, tapi lebih baik kita perhatikan apa yang kita posting gitu. Oke, itu dia ya. Jadi dari segi manfaatnya nih kita posting buat apa, gitu kan? Oke, terima kasih Mas Ola sudah dibantu dijawab. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan kedua untuk hari ini. Dari Kak Fras Jafra buat Mas Vero, Indonesia saat ini menjadi negara ketiga yang paling ditarget dalam ancaman digital security setelah Amerika Serikat dan India. Industri finansial atau keuangan menjadi sektor yang paling rentan terhadap ancaman digital security. Yang ingin ditanyakan ya, bagaimana cara meningkatkan keamanan digital agar data kita tidak bisa bocor. Kemudian, apabila data kita sudah dihapus di dunia digital, apakah rekam jejaknya masih ada? Karena saya meyakini bahwa beberapa pihak atau perusahaan yang sudah menyimpan data kita, pasti tetap akan menyimpannya dan ada kemungkinan untuk diolah kembali untuk kepentingan lainnya. Bagaimana menurut Bapak akan hal tersebut? Terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh kepada Mas Vero dibantu dijawab ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri. Ini pertanyaannya ini banget ya, maksudnya rigid dan cukup sulit ya. Misalnya untuk teman-teman yang masih muda, tapi mungkin ibaratnya gini ya, kalau bilang gimana biar nggak bocor ya, sebenarnya potensi bocor itu akan selalu tetap ada. Tapi kalau kita ibaratin rumah itu udah kita bangun dengan genteng yang bagus, udah kita bangun dengan pilihan cat yang terbaik gitu. Tapi mungkin ada saja momen-momen, bisa dibilang mungkin momen-momen tidak baik atau waktu-waktu sialnya yang kita mau nggak mau tiba-tiba gentengnya bocor, tiba-tiba temboknya rembes. Yang harus dilakuin ya benerin lagi, temboknya dibenerin lagi, diganti lagi yang bagus. Temboknya dibenerin, dicat lagi dengan cat yang baik, gentengnya diganti dengan cat yang lebih bagus gitu. Sama sebenarnya kayak keamanan digital juga kayak gitu. Jadi potensi bocor itu kan selalu tetap ada. Yang bisa kita lakuin dari sisi kita sebagai user, sebagai pengguna, sebagai pemilik akun, itu sebenarnya lebih ke gimana caranya kita bisa mengamankan dengan berbagai hal yang kita punya. Ya kalau password kita ganti secara berkala kayak tadi, jangan sampai password yang sama dipakai untuk semua media sosial, untuk semua akun, untuk semua email. Jangan sampai kayak gitu. Tapi password harus dibedakan, dibikin password yang bagus, password yang memang unik, yang cuma kita doang yang tahu gitu. Dan diganti secara berkala. Diganti secara berkala itu sebenarnya salah satu usaha kita untuk mencegah kebocoran data gitu. Karena password itu yang tahu cuma kita. Dan memahami bahwa data-data yang kita punya tidak sepenuhnya bisa dikasihkan ke orang lain. Ada hal-hal, ada data-data pribadi yang memang hanya untuk kita saja. Kayak kode OTP yang itu cuma dapat kali doang, kan misalkan dapat SMS kode OTP, dapat 6 digit angka atau 4 digit angka, itu yang tahu kita doang, jangan dibagikan ke orang lain. Password jangan dikasih. Tuh, jadi emang ada foto KTP juga, kalau dikasih tergantung kebutuhannya apa dan dikasihnya kepada siapa, apakah pihak yang dikasih bisa mempertanggungjawabkan atau enggak gitu. Jadi keamanan itu sebenarnya ibarat apa? Ibarat yang tadi dibilang, keamanan dan kenyamanan berbanding terbalik gitu. Kalau mau aman, ya kadang cenderung nggak nyaman gitu. Tapi kalau memang soal rekam jejak, rekam jejak itu nggak bisa dihapus sepenuhnya. Pasti akan selalu tetap ada walaupun itu udah hapus di akun kita. Tuh, jadi hati-hati nih. Ini sebenarnya pesan juga buat kita, buat saya juga. Dia lebih hati-hati lagi ketika bermain di ruang digital, ketika memakai ruang digital sebagai platform sharing, sebagai platform kita mengunggah kita gitu. Karena apa yang sudah kita unggah tidak pernah bisa dihapus sepenuhnya. Dia ada baiknya memperhatikan etika-etika juga nih ketika memposting informasi, ketika mengupload informasi, agar kita nggak menyesal di kemudian hari. Jadi memang ya salah cara kita untuk mencegah kebocoran data dengan kayak gini, dengan sharing kayak gini, dengan berbagi kayak gini, dapat informasi baru, dapat hal-hal baru, dapat cara-cara baru tadi untuk ngasih ngasih tahu kayak memperkuat rumah dengan pagar tambahan kayak gitu. Jadi
perhatikan juga etika nih, sama seperti yang tadi dibilang oleh yang terakhir, kalau teman-teman ingat bahwa apapun yang kita lakukan di ruang digital tuh jadi perilakunya sama. Kalau sama kayak kalau kita ketemu langsung gitu. Perhatikan juga etika-etika agar kita nggak nyesel di kemudian hari. Kok dulu gue gini ya, kok dulu gue kayak gitu ya. Jangan sampai tuh kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang nggak bisa bocor ya nggak mungkin juga, pasti ada potensi bocornya data itu. Cuma ya balik lagi dari kita, gimana cara kita mengamankan data, gimana cara kita mengunggah informasi yang perlunya aja, gimana cara kita memanfaatkan platform. Kalau platformnya aman ya mungkin bisa mengunggah lebih banyak hal yang bersifat pribadi, tapi kalau platform yang terbuka, media sosial, lebih hati-hati dalam mengolah informasi. Gitu. Kalau kata orang sih, sabar sebelum sharing dan sharing sebelum sharing. Gitu. Sabar sebelum sebar dan sharing sebelum sharing. Gitu. Paling kalau dari saya gitu aja. Nanti kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, boleh di follow up aja setelah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Safero yang sudah diberikan jawabannya juga dan bagaimana kira-kira mengantisipasinya ya. Nah, sekarang kita bertemu pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini. Ya, dari Kak Ade, bagaimana menjelaskan kepada anak remaja, mungkin ini Bapak atau Ibu Guru ya? Bapak Ade Fazli Maulana nih kayaknya. Gimana menjelaskan kepada anak remaja ketika dalam membeli produk branding lokal lebih mahal dibandingin branding impor itu murah. Seperti baju thrifting pada toko online shop sebagai wujud bela negara. Nah, soalnya nih remaja saat ini lebih mengedepankan dengan merek ternama yang ujung-ujungnya menjadi ajang adu gengsi. Mereka bangga dengan memapangkan merek tersebut meskipun barang yang dipakai adalah barang thrifting. Gimana mengajarkan remaja sekarang untuk cinta produk dalam negeri dengan tujuan memperkenalkan identitas bangsa ke dunia luar. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan buat Mbak Desti ya. Boleh dibantu dijawab Mbak Desti. Terima kasih Mbak Putih. Wah, pertanyaannya luar biasa. Oke, jadi memang tantangan kita juga brand Indonesia itu sendiri masih belum setenar brand-brand brand-brand internasional yang thrifting mungkin yang Pak Ade sebutkan tadi ya, bahwa contoh misalkan kayak sepatu ada brand Nike, brand Adidas dan segala macam ya, kemudian ada baju, kemudian yang seperti itu memang kita nggak bisa menutup mata bahwa brand-brand Indonesia masih kalah nama dengan brand luar. Tapi kita juga nggak bisa terus-terusan menutup mata juga bahwa brand Indonesia nggak bisa terkenal ataupun nggak bisa bagus. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan ketika memberikan edukasi ke anak-anak didik ya, gitu, bahwa kita juga harus tetap menggaung-gaungkan bahwa brand Indonesia juga layak pakai, gitu. Brand Indonesia, jadi kita kasih identifikasi dulu bahwa brand Indonesia ini ada loh yang seperti ini. Jadi informasi-informasi terkait brand-brand lokal itu juga harus dikasih tahu. Karena kebanyakan anak-anak juga nggak tahu bahwa ada brand lokal yang seperti itu. Gitu. Jadi informasi terkait brand ternama dan brand lokal ketika disandingkan harus seperti apa, itu informasi yang juga harus kita beritahu ke anak-anak didik. Terus juga ketika informasi itu sudah mereka dapatkan, tentu kesadaran untuk cinta itu mungkin bisa dipaksakan terlebih dahulu ya, kalau menurut saya, dengan melalui kalau kita mau itu terkenal, maka kita paksakan dulu anak-anak untuk membaca brand itu. Kemudian bisa jadi dengan mencoba memakai atau menggunakannya. Nggak harus yang mahal-mahal ya, tapi kita sekedar memberikan info bahwa ini ada brand, silahkan kalian coba atau bagaimana, seperti itu ya. Jadi informasi tetap harus kita berikan, kemudian bila perlu, karena saya juga guru Bapak, jadi kalau ada otoritas untuk kita mengajarkan anak melalui media-media pembelajaran yang bisa mendukung atau mensupport kita untuk hal itu ya. Jadi kita bisa menggunakan otoritas itu gitu untuk memberikan edukasi kepada anak bahwa ada brand-brand lokal yang bisa kita gunakan. Dan masih jadi PR besar juga untuk
Indonesia bagaimana membuat brand lokal menjadi terkenal brand-brand internasional. Mungkin itu ya kali dari saya, dari Mbak Putih. Makasih. Oke, baik ya. Jadi memang masih ada PR-nya juga gitu Iya, ya, ada Mbak PR. Desti ya dari kita begitu. Baik, terima kasih bantuan jawabannya. Semoga membantu ya Bapak Ade. Dan sekarang saya ingin memanggil kembali ketiga narasumber kita setelah menjawab pertanyaan. Sekarang waktunya kita buat tanya tentang apa nih kira-kira closing statement untuk hari ini ya. Ya, kepada ketiga pembicara akan memberikan closing statement-nya berdasarkan aspek masing-masing. Kepada Mas Olan dulu, silakan. Oke. Closing statement dari saya, seberapapun canggihnya gadget dan aplikasi yang kita gunakan, selama kita tidak memahami fungsi dan cara memanfaatkannya dengan bijak, maka akan percuma. Jadi untuk menjadi masyarakat yang cakap digital, kita harus terus meningkatkan kompetensi diri kita di media digital. Terima kasih. Oke, baik, setuju. Selanjutnya dari Mas Alvero, silakan. Kalau dari saya sih yang penting teman-teman paham, teman-teman lakukan, dan sebelum melakukan sesuatu coba dipikirin dulu, kira-kira 10-20 tahun lagi kalau aku ngelihat aku yang 20 tahun lalu itu nyesel nggak ya? Jadi sebelum melakukan berbagai hal, dipastikan lagi akan nyesel apa enggak. Karena kalau akan nyesel berarti kemungkinan hal yang teman-teman lakukan itu hal-hal yang nggak baik. Jadi semoga kita bisa tetap sabar sebelum sebar dan bisa tetap aman bermedia digital sehingga nggak nyesel kemudian. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Dan terakhir dari Mbak Desti, silakan. Baik, terima kasih Mbak Putih. Kalau dari saya, tantangan kita ke depan makin besar, makin luar biasa. Informasi yang kita terima juga makin banyak. Jadi kita harus benar-benar aware terkait literasi digital, baik sektor apapun, secara etika, budaya, safety dan segala macam. Jadi adik-adik semua, Bapak Ibu guru, jangan sungkan untuk membaca lagi-lagi dan meng-cross check setiap apapun berita yang kita terima. Ini itu saja, Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber. Closing statement-nya sudah diterima ya. Nah, itu dia adik-adik Bapak Ibu guru ya. Dan saya juga akan memberikan sedikit kesimpulan saja dari hasil diskusi kita untuk pagi hari ini. Ya, pasti jangan lupa kita selalu mengupgrade skill kita untuk menghadapi dunia yang udah serba digital ini ya, dan pasti mempelajari nih setiap fitur-fitur dan aplikasi di dunia digital gitu. Dan tetap jangan lupa keamanan itu penting sekali. Tadi ekstra pelindungan password ya, dan jangan sampai ada kebocoran data, serta memahami dampak jangka panjang dari jejak digital begitu. Dan tidak lupa juga kita selalu berpegang pada Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika dimanapun kita berada ya, bahkan di dunia maya begitu. Terima kasih untuk para peserta yang sudah tergabung dari tadi jam 9 pagi. Jangan lupa untuk mengisi kembali link registrasi. Dan sekarang saatnya nih saya akan memberikan pengumuman siapa saja yang berhasil mendapatkan dompet digital ya, yang beruntung, yang sudah ikut bertanya. Silakan. Oke, ada 10 nama yang sudah diundi dan pastinya mendapatkan dompet digital totalnya 1 juta rupiah ya. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk ke-10 penanya luar biasa dari SMPN 1 Baros ya. Di kolom chat sudah bisa dilihat ada link registrasi, sekali lagi melengkapi identitasnya. Jadi nanti sertifikat elektronik akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara selesai ya. Oke, sudah hampir 2 jam kita membahas tentang aspek-aspek literasi digital. Terima kasih kepada segala pihak yang membantu di SMPN 1 Baros. Terima kasih para narasumber, kakak admin, kepada Bapak dan Ibu JBI juga yang sudah menerjemahkan. Dan pastinya semoga pemaparan tadi bisa membantu kita semua ya dalam segala era yang serba digital ini. Saya Putih Sasti, izin undur diri. Sampai bertemu lagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital.
Bebas kesempatan di depan mata, bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik ke dunia. jangan lagi, oh janganlah lagi, Tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, Ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih